Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mengerjakan jawab sheet 4. Pertama, kita melanjutkan tadi setelah Internet Gateway. Kita cek dulu terlebih dahulu untuk IP-nya yang TKR, karena tadi kita terakhir konfigurasi di TKR, jadi TKR terlebih dahulu yang akan kita lakukan kegiatan pengujiannya. Sudah mendapat IP-nya. Kita lihat dulu sebentar untuk routernya. Nah, ini DHCP pool-nya sudah saya buat dengan ketentuan 2-62 untuk TKR. Langsung saja kita ke CMD untuk mengecek apakah benar-benar sudah berhasil Internet Gateway-nya di router 2. Lewati alurnya yang router 2 maka sudah berhasil. Nah, ini IP dari yang router 2. Langsung saja kita lakukan IP-nya. Nah, sudah reply seperti ini, tandanya sudah berhasil. Oke, sekarang kita akan melanjutkan untuk ke perintah selanjutnya pada klien TKR. Login terlebih dahulu menggunakan klien yang TKR yang IP-nya yang tadi. Nah, sudah. Setelah Internet Gateway dan DHCP pool sudah dibuat, kita diperintahkan pertama untuk memblok konten yang mengandung mikrotik di TKR. Caranya yaitu masuk ke menu IP, firewall, filter rules, lalu klik add dengan ketentuan seperti ini di dalamnya. Di general, untuk C-nya yaitu forward, isikan SRC address IP dari router yang berisikan IP dari router 2. Kemudian ini interface-nya TKR. Di advance kita isikan yang di kontennya karena kita akan memblokir mikrotik, maka isikan mikrotik. Dan untuk action-nya drop dan juga bisa menambahkan komen seperti ini. Oke, langsung saja kepada pengujiannya. Kita coba ketik di sini sudah ada tanda-tanda perubahan. Di sini tandanya kalau dinyalakan seperti ini berarti situs dari mikrotik ini tidak bisa diakses oleh kita karena sudah dilakukan konfigurasi pemblokiran di Windows. Kemudian untuk selanjutnya di TKR dilakukan juga perintah selanjutnya yaitu untuk memblokir Facebook. Sama halnya seperti tadi, kita bisa langsung copy saja biar caranya lebih cepat. Dengan ketentuan di dalamnya seperti ini, yang general. Di C-nya kita isikan forward, ini sama IP dari router 2, ini sama TKR, dan hanya tinggal merubah kontennya saja di menu advance, yaitu menggunakan Facebook. Kalau yang tadi mikrotik sekarang Facebook. Action sama drop dan juga bisa menambahkan komen seperti ini. Langsung saja kembali ke pengujiannya. Untuk facebook.com. Nah, Facebook juga sama. Sudah ada perubahan di sini. Dan tidak bisa diakses oleh kita. Oke, untuk di TKR hanya dilakukan 2 perintah tersebut. Dan sekarang kita akan melanjutkan untuk pengujian yang klien TKJ. Kita disablekan terlebih dahulu, lalu enablekan yang TKJ. Sebelumnya saya meminta maaf atas ketidaknyamanannya karena di sini saya juga kurang paham, sepertinya terjadi bug. Padahal ini
aslinya sudah di-enablekan, hanya saja warnanya tidak berubah. Tetapi tidak apa-apa, yang penting sudah benar-benar enable. Nah, ini sudah mendapat IP. Absen saya 18. Kita tinggal connect. Oh, belum, maaf. Kita tes dulu pengujiannya yang di CMD. KJ. Apakah sama melewati router 1? Nah, sudah sama. Kita bisa melakukan ping juga. Ping. Sudah berhasil. Kita lihat dulu sebentar untuk yang routernya. Ini router 1. Sama juga dibuat DHCP poolnya dengan ketentuan yaitu seperti ini, 2 sampai 100. Saya membuat DHCP poolnya dua-duanya tidak di winbox, langsung di sini. Ini yang router 2. Kemudian close. Sekarang kita tinggal login. Tinggal konekkan. Oke. Setelah internet gateway dan DHCP pool berhasil dibuat di dua-dua router tersebut, untuk yang TKJ, perintah selanjutnya adalah kita diperintahkan untuk memblokir akses internet klien TKJ dengan ketentuan waktu atau dengan menggunakan waktu. Terlebih dahulu kita lihat di sini, karena router tidak mempunyai yang disebut baterai CMOS seperti di laptop, maka kita untuk menyesuaikan jamnya menggunakan fitur NTP client. Saya tadi sudah disesuaikan sendiri. Nah, kita masuk di NTP client. Ininya yang asalnya kosong, kita checklist di-enablekan. Lalu di sini yang tadinya kosong juga, pertama untuk primary NTP server kita bisa cari juga jika kita tidak tahu, yaitu searching di Google, kopikan IP NTP server, kita kopikan di sini yang pertama, dan untuk yang secondary NTP servernya kita kopikan juga yang keduanya IP NTP servernya di sini. Kemudian setelah ini enable dan ini diisi, kita bisa apply. Oke, kemudian kita lihat di sistem clocknya. Nah, yang asalnya di sini waktunya tidak sama dengan jam asli seperti ini. Kita rubah dulu terlebih dahulu untuk time zone-nya, yang asalnya bukan Asia Jakarta kita cari jadi Asia Jakarta. Maka jika sudah seperti itu, jika sudah di-apply, maka waktunya akan berubah menyesuaikan seperti jam sekarang. Setelah itu kita klik OK saja karena saya sudah melakukannya. Dan langsung saja untuk melakukan pemblokiran akses pada jam-jam tertentu di IP firewall. Kemudian filter terus, klik add. Actionnya forward, di sini isikan yang interface-nya bisa diisikan TKJ. Untuk action kita pilih di sini yaitu drop. Untuk advance tidak, di extra langsung pilih di time. Di job sheet diperintahkan jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Tapi mendapat instruksi lebih lanjut mengenai job sheet dari Bapak Prihat melalui video tutorialnya. Untuk pengujiannya menyesuaikan jam saya atau jam masing-masing mengerjakan, karena saya mengerjakan jam kurang lebih jam 19.22 atau jam kurang lebih jam hampir jam setengah 8. Kita akan melakukan di sini pemblokirannya dari jam 19.22 sampai jam 8. Kemudian kita juga bisa tambahkan komen, yaitu akses
lagi drop advance tidak di extra. Oke, general sudah tahu lagi. Oke, nah di sini kita lihat terlebih dahulu, akan kita coba. Seharusnya jika ini berhasil dilakukan pemblokiran, maka karena kita berada di antara jam 19.22 sampai jam 8 malam, yaitu jam 19.23, maka di sini kita tidak akan bisa mengakses internet. Nah, tidak bisa diakses karena kita berada di antara jam 19.22 sampai jam 8 malam, yaitu kita berada pada jam 19.24. Jika kita lebih dari jam 8 malam, maka kita akan kembali bisa mengakses internet seperti biasa. Di sini buktinya sudah ada, ininya sudah terdapat perubahan. Yang tadinya kosong sudah ada perubahan. Nah, mungkin itu saja untuk yang di TKJ, karena pengujiannya untuk JobSeek 4 hanya 3, di TKR 2 dan pemblokirannya, dan di sini di TKJ 1. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kehilapan saya dalam pengerjaan, karena saya sama masih dalam proses belajar. Maka dari itu, saya meminta bimbingan dari Bapak Ibu semua agar saya dapat mengerjakan untuk kedepannya atau dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.